saya akan mengkalibrasi prop sudut dengan sudut 60 derajat. Di sini ada kode AM4R yang artinya pancaran gelombang ini 4 MHz dan 8x9 ini adalah ukuran dari prop sudut 60 derajat, dan sini ada 60 artinya ini prop 60 derajat. Kemudian kita mengatur mid sit up lalu ke reading sit up. Di sini di reading selectionnya kita menggunakan manual. Kemudian di reading satunya kita di gate 1 current amplitude, reading 2 nya gate 1 di sound pad distance, dan di reading 3 nya gate 1 surface distance, gate reading 4 di off kan, dan reading 5 nya di gate 1 deep to reflector untuk kedalaman. Kemudian kita pencet balik. Oke, setelah balik kita mengatur basic. Kemudian velocity-nya kita menggunakan 3240 meter per second. Kemudian zero-nya kita menggunakan 0. Range ini kita menggunakan 200, yaitu 2 kali thickness. Kemudian kita F2 pulser. Di sini di PRF modenya kita gunakan mode auto. Kemudian energi kita menggunakan 100 volt, DEM-nya 50 ohm. Terus modenya PA, pulsernya square, dan frekuensinya menggunakan frekuensi yang ada di prop yaitu 4 MHz. Kemudian receiver. Di sini kita filternya itu yang gelombang yang pancaran gelombang yang prop gunakan yaitu 4 MHz. React-nya kita full. Kemudian trik ini kita masukkan angel yang kita gunakan yaitu 60. Derajat, thickness-nya 100. Kemudian kita mencari X value. Untuk mencari X value kita letakkan prop di atas 100. Kemudian kita mencari peak tertinggi. Di sini ada peak tertinggi. Kemudian kita atur ke 80% dengan mencet second F dengan auto gates. Di 80. Kemudian di basic kita atur zero nya di 100. Pas di tengah 100 peaknya. Oke, sudah. Kemudian kita cari velocity-nya, yaitu sound pad dia tuh udah di angka 100, di nilai 100. Jadi kita tinggal menghitung. Ujung prop dengan ujung balok, yaitu di angka 83. Jadi untuk dapat S value 100 itu dari ujung sini full skip distance sampai ke ini itu 100. Kemudian dikurang dengan half skip distance dengan ujung balok, yaitu 100 dikurang 83 jadi 17 X value nya. Kemudian kita masukkan X value nya itu di trik. Kita masukkan di X value, kemudian kita ubah di sini 17.
Oke. Oke, di sini kita akan mencari sudut aktual dari prop angle 60 derajat. Di sini kita bertugas untuk mencari peak tertinggi. Di sini kita dapat peak tertingginya di sekitaran sini ya. Dan kita harus membuat prop kita itu di area 60 yang ada tulisan 60-nya. Lalu di sini kita mencari dari surface distance dari ujung prop ke ujung material kalibrasi. Di sini kita dapat 73 ya. Oke. Lalu caranya menghitung sudut aktual itu kita mencari di sini ada half distance. Half distance ini di sini 30. Lalu di sini ada surface tadi kita dapat yaitu 73. Tadi sebelumnya X value yang kita dapat itu ada di 17. Jadi kita bisa menggunakan rumus sebelumnya untuk mencari sudut aktual. Oke, di sini. Oke, tadi kita dapat surface distance-nya yaitu 73 ya. Baru tadi X value kita dapat di angka 17. Lalu dikurangkan dengan dip material tersebut. Dari tadi kita dapat 35 dipnya, 73 tambah 17 dikurang 35 sama dengan 54. Lalu kita buat menggunakan rumus Arkestan, yaitu tan minus 1 ini hasilnya ini dibagi dengan dip material yaitu 30 di 54. Sini kita bisa dapat nilai Arkestan dari 54 bagi 30 yaitu 61,38. Berarti di sini hasilnya 61,38 masih menjadi toleransi di kalibrasi prop 60 derajat. Terima kasih. Oke, di sini kita akan mencari verifikasi dari sensitivitas. Nah, kita cari sensitivitas dari half distance-nya di diameter, ini diameter 50. Nah, pertama kita harus menggeser-geser prop sudutnya untuk mencari peak tertinggi di displaynya. Setelah mendapat peak tertingginya, kita atur range-nya, FSA-nya di angka 80. Nah, jika sudah mendapatkan di angka range 80, FSA 80, kita catat dari kedalamannya, dipnya. Dipnya ada di angka 58. Dipnya di angka 58. Lalu di sini ada surface distance-nya di angka 100. Di angka 100. Nah, kita untuk mencari sudut aktualnya, kita ukur dari titik sini, yaitu hasilnya di angka 105. Di 105. Nah, di 105 sudut aktual. Nah, lalu setelah itu kita harus mencari dari dip aktualnya. Kita ukur dari sini. Nah, ini hasilnya di angka 70. Kita catat di angka DA 70. Dip aktualnya 70. Nah, setelah sudah mendapat SD, DT, dan SAS dan dip aktualnya, kita kesimpulannya itu dari SD dan SA itu mempunyai selisih 5, nilai 5, karena dari SA sudut aktualnya 105 dikurangi dengan yang ada di display 100, itu selisihnya 5. Dan untuk kedalaman aktual dan kedalaman yang ada di display itu selisihnya ada di 70 dikurangi dengan 58, yaitu ada di selisihnya di angka 12.
Oke, selanjutnya kita mencoba kalibrasi. Pertama-tama kita klik dulu dari next group, sudah lanjut ke basic. Nah, di basic ada tampilan menu velocity, zero, ada range dan delaynya. Nah, di velocity diminta 3240 mega 3240 ms. Terus di sini sudah udah diatur 3240. Lanjut kita ke zero. Di zero diminta di angka 0,0. Nah, sudah terdapat di 0,0. Selanjutnya kita ubah range-nya. Nah, di range-nya diminta di 200 m karena memang ukuran dari blok kalibrasinya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke pulser. Nah, di pulser menu di PS mode memang sudah diminta auto. Ini sudah auto. Lalu di energi meminta 100 volt. Ini juga sudah 100 volt. Di damping ataupun hambatannya diminta di angka 50 ohm. Sudah juga teratur 50 ohm. Lalu di mode PA kursornya diminta juga square dan sudah square. Lalu di frekuensi karena kita menggunakan probe yang 4 MHz, jadi kita atur di frekuensi 4 MHz. Selanjutnya kita lanjut ke receiver menu. Kita filternya di angka 0,5 sampai 4 MHz. Lalu selanjutnya di rectification-nya kita atur di full, dan sini sudah teratur di full, mode full. Nah, selanjutnya kita lanjut ke mode trick. Nah, di mode trick ini kita diminta mengatur angle sesuai probe-nya. Nah, karena kita menggunakan probe yang 45 derajat, kita atur probe ini di 45 derajat. Nah, setelah sudah, kita lanjut ke tick di P2. Nah, setelah tick kita atur di angka 100 ketebalannya karena sudah diatur 100. Lanjut ke X value. Di X value kita diminta masukkan angka sesuai perhitungan yang di awal dimasukkan nilai angka 0. Oke, selanjutnya kita mencari X value-nya dengan cara mengatur probe sudut di radius 100 pada blok. Nah, selanjutnya kita lihat di display, kita melihat atau mencari peak tertingginya. Setelah mendapatkan peak tertinggi, kita atur di angka 80. Oke, intinya kita atur zero-nya dulu di angka 100. Di angka 100. Oke. Nah, lalu kita mengatur velocity-nya di angka 100. Nah, di angka 100. Lalu soundpad ini soundpad-nya sudah teratur di angka 100. Setelah sudah kita setting, kita mencari X value-nya. Kita ukur dulu dari probe ke ujung dari radiusnya. Radius bloknya kita dapat di angka 87. Nah, kita kurangi, kita buat selisih. Berarti selisihnya dari 100 dikurangi dengan 87, yaitu ada di angka 13. Oke, setelah mendapatkan angka tadi, selisih tadi di angka 13, kita lanjut ke menu trick. Kita ubah di display trick, lalu kita ubah di angka 13. Oke. Jadi sini kita mau mencari sudut aktual untuk di diameter 50.
Jadi pertama letakkan dulu prop 45 derajat ini di blok kalibrasi yang ada 45 derajatnya. Kemudian kita mencari peak tertinggi yang ada di display. Nah, di sini ada peak tertinggi dari display. Kemudian kita ukur. Kemudian kita ubah dB-nya, gain-nya menjadi 80. Kalau sudah, kita ukur ujung prop ke ujung balok. Itu kita mendapatkan 94 mili. Sudah kita dapatkan tadi untuk mencari sudut aktual ujung prop ini ke ujung blok kalibrasi tadi kita dapatkan di angka 94 mili. Kemudian kita tambahkan dengan S value yaitu 13 dan dikurang dengan 35. 35 itu jari-jari lingkaran ini ke ujung blok ini itu 35. Jadi sudah kita kalkulasikan di hasilnya itu 72. Kemudian kita rumuskan tan astan per 72 itu hasil dari perjumlahan tadi dibagi 70. 70 ini hasil dari jari-jari lingkaran ini ke atas surface distance dan dihasilkan tadi di angka 45,8 derajat. Oke, saya di sini akan memberitahu atau menjelaskan gimana cara mencari verifikasi sensitivitas di prop sudut 45. Di sini kita bisa lihat kita buat di titik 45, di tengahnya prop persis di garis 45. Lalu kita cari peak tertinggi di sini. Kita dapat di sini sudut peak tertingginya. Oke. Lalu di sini kita dapat surface distance-nya itu 75. Baru kita dapat dip-nya itu 53. Lalu kita tulis di sini surface distance-nya tadi kita dapat 75. Lalu kita dapat dip-nya 53. Surface aktualnya kita bisa menghitungnya langsung di ujung prop sampai ke ujung material. Kira-kira kita dapat 94. Oke. Berarti kita tulis surface aktualnya 94. Lalu kita cari dip aktual. Dip aktualnya itu kita bisa dapat dari tengah ini, half distance ini kita mendapatkan dip aktualnya sampai ke atas ini. Kira-kira ukurannya itu 70. Oke, sekarang kita tulis di dip aktualnya yaitu 70. Jadi kira-kira kita mendapatkan selisih dari surface aktual ke surface distance. Lalu dip aktual ke dip yang kita dapat di prop tadi. Jadi di sinilah kita dapat selisihnya. Oke, kita dapat selisihnya. Lalu kita jumlahkan berapa selisihnya tersebut. Jadi di pertama ini ada surface distance dan surface aktual. Surface aktual kita dapat 94, surface distance kita dapat 75. Selisihnya itu ada 19. Jadi toleransi dari surface aktual ke surface distance ada 19 dapat nilai kita. Lalu kita cari selisih dip aktual dan dip yang ada di prop. Dip aktualnya kita dapat 70 dan dip di prop kita dapat 53. Jadi selisihnya itu 17. Oke, sekian dari hasil verifikasi sensitivitas kami. Terima kasih.